Selamat pagi sahabat Verbum Domini yang terkasih. Salam jumpa bersama saya, Bruder Adrian CMF, di edisi Verbum tanggal 3 September 2021. Sebelum kita masuk pada perenungan kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga sesuatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun menggoyahkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan menggoyahkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, pada hari ini Gereja Sejagat merayakan peringatan wajib Santo Paus Gregorius Agung. Santo Gregorius lahir pada tahun 540 di Roma dari sebuah keluarga bangsawan Kristen yang saleh. Ayahnya bernama Gordianus dan ibunya bernama Silvia. Ayahnya adalah seorang majelis tinggi Roma dan ibunya adalah seorang santa dari Roma yang dikenal dengan sebutan Santa Silvia dari Roma. Sejak kecil, Gregorius adalah seorang pelajar yang sangat cerdas dan berprestasi. Kecerdasannya dan prestasinya diperoleh dari didikan para guru-gurunya. Akibat kecerdasannya, ia diangkat menjadi prefektur atau wali kota di kota Roma. Namun rupanya Tuhan memiliki rencana lain untuk Gregorius. Ketika ayahnya meninggal dunia, Gregorius merasa sangat sedih. Kesedihannya membuat ia mengundurkan diri dari jabatan politiknya, lalu merombak rumahnya yang besar menjadi sebuah biara Benediktin. Selama beberapa tahun, ia hidup sebagai biarawan Benediktin yang saleh dan kudus. Karena kekudusannya, membuat Bapak Paus mengangkatnya menjadi salah seorang dari 7 diakon di kota Roma. Ketika Paus wafat, Diakon Gregorius dipilih untuk menggantikannya. Ia tidak sama sekali menginginkan kehormatan itu, tetapi semua orang menginginkannya untuk menjadi paus. Selama ia menjadi paus, ia memimpin gereja dengan gemilang.
Ia menulis banyak buku dan juga merupakan seorang pengkhotbah yang ulung. Ia adalah paus pertama yang digelari sebagai hamba dari para hamba. Ia wafat pada tanggal 12 Maret tahun 604. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, sabda Tuhan yang telah kita dengar mengisahkan bahwa orang-orang Farisi berprotes kepada Yesus ketika mereka melihat murid-murid Yesus makan dan minum, sedangkan murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa dan sembahyang. Ketika mendengar protes dari orang-orang Farisi, Yesus menjawab mereka, katanya, "Akan datang waktunya, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Sahabat Verbum Domini yang terkasih, secara sadar maupun tidak sadar, seringkali kita berperilaku seperti orang-orang Farisi yang menginginkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang seperti kita lakukan tanpa mempertimbangkan bahwa jadwal harian hidup mereka tidak sama dengan jadwal harian hidup kita. Oleh karena itu, sahabat Verbum Domini yang terkasih, pada kesempatan ini, sabda Tuhan mengajak kita untuk tidak berperilaku seperti orang-orang Farisi, tetapi hendaknya kita memahami orang lain, sebab setiap orang maupun setiap kelompok telah memiliki jadwal hidup harian mereka masing-masing. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, dari riwayat Santo Gregorius yang kita dengar, kurang lebih memberikan inspirasi yang sama mengenai waktu, bahwa pada waktu tertentu Tuhan berkehendak lain sehingga ia telah menjadi prefektur atau wali kota di Roma. Ia rela mengundurkan diri dari jabatannya untuk menjadi seorang Benediktin, serta merombak rumah besarnya menjadi biara Benediktin. Semoga Tuhan membantu kita.